Komisi B DPRD Kota Surabaya gelar rapat dengar pendapat bersama PT Pertamina Gas Negara Tbk atau PT PGN terkait keluhan pelanggan tentang kenaikan harga PGN di Surabaya. Dalam rapat dengar pendapat atau hearing tersebut, Komisi B mengundang Dinas Perdagangan, Dinas Sosial, Bagian Perekonomian dan Administrasi Pemerintah Kota Surabaya serta PT Pertamina Gas Negara Tbk. Rapat dengar pendapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi B Lutfiah dari fraksi Gerindra didampingi Wakil Komisi B Anas Karno dari fraksi PDIP dan Sekretaris Komisi B Mahfuz dari fraksi PKB serta beberapa anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya. Usai dengar pendapat atau hearing, media Lensa Parlemen menemui Anas Karno, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya dan Hebi, Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kota Surabaya, menjelaskan. Ya, sebenarnya ini sudah hampir 2 bulan keluarnya warga khususnya Surabaya itu baik melalui WA, terus baik melalui kontak telepon semua, hampir beberapa kawan-kawan Komisi B juga ditelepon di WA semua. Termasuk akhirnya ada surat hearing yang mana kita segera tanggapi. Gitu. Permasalahannya adalah satu, harga PGN itu naiknya tidak 100%, bisa sampai 300 sampai 500. Kedua, ada hal-hal yang lain tanggapan pada saat keluhan warga tersebut, pelanggan di kantor PGN, tapi belum ada keputusan apa yang harus diselesaikan. Bahkan juga daripada pelanggan-pelanggan itu mengundurkan diri atau memutus sendiri jaringan tersebut karena merasa keberatan. Pertama, pembayarannya adalah sekitar angkanya 200, 300, 600, bahkan tadi ada yang sampai 2 juta. Nah, ini kan kasihan warga seperti ini. Makanya tadi Komisi B segera diheringkan dengan pihak daripada PGN. Mudah-mudahan tadi sudah ada tanggapan yang baik juga dari PGN, akan segera turun ya keluhan-keluhan ini. Tadi sudah data-datanya sudah kita berikan. Ada faktor yang menyebabkan pelanggan ini kaget karena kurangnya sosialisasi tentang kenaikan. Kedua, kurangnya terjun langsung pada saat kejadian permasalahan. Kenapa kok sampai kita mengheringkan? Itu sih pelanggan. Kalau di sini ada sosialisasi sampai kepada pelanggan cepat ditanggapi, maka tidak ada terjadi sebuah hearing. Seperti itu kok. Perlu adanya respon yang cepat dari manajemen PGN yang ada di Surabaya. Respon cepat, tanggapan, dan keluhan-keluhan pembayarannya. Bisa saya tanya, kalau sudah terjadi bayar tadi 2 juta, kasihan. Ini sistemnya apa? Seharusnya kalau keberatan ya diangsur, karena kebanyakan masyarakat ini adalah yang tadi keberatan adalah, maaf ya, masih di bawah katakan itu MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Kecuali kalau masyarakat yang sudah di atas itu tidak masalah. Yang saya lihat ini WA dan keluarnya banyak masyarakat yang MBR lah, katakan masyarakat berpenghasilan rendah. Seperti itu dari saya. Katanya per Agustus sudah disosialisasikan. Ya, tapi saya tanya buktinya mana? Saya ngecek belum ada. Mungkin sosialisasi melalui sifatnya umum, tapi seharusnya pelanggannya diberi satu persatu. Biar detail. Banyak tanya, lu kok bisa melonjak? Berarti artinya apa? Artinya tidak ada sosialisasi aja tapi tidak masif. Ya, seperti itu. Tapi soal kenaikan, Pak? Kenaikan sudah, tadi per Agustus itu naik sebenarnya. Makanya kurang sosialisasi itu aja. Sosialisasi sudah tapi kurang sampai ke bawah. Masyarakat itu merasa tahu-tahu kok naik, kenapa? Artinya kan tidak nyampe responnya atau sosialisasinya itu. Kalau sosialisasi nyampe ke pelanggan, otomatis pelanggan tidak menanyakan, oh memang ada kenaikan dari pusat, kan seperti itu. Solusinya apa? Nah, itu yang harus disampaikan kepada pelanggan. Selain itu tadi mungkin ada evaluasi dari Dewan atau bahkan Pemkot sendiri ke depan supaya nggak terjadi seperti ini. Tadi hadir juga Pak Hebi, Bagian Ekonomi, akan evaluasi. akan membantu kalau memang ini hal-hal yang dirasa kurang dari PGN. Pak Hebi tadi dari Perekonomian akan membantu untuk memberikan bantuan surat bersama-sama ke pusat. Akhirnya juga akan bersama-sama mensosialisasikan hal ini karena ini kan juga menyangkut warga Surabaya. Mas Anas, Gitu. atas kenaikan itu menurut Dewan apa layak apa enggak tarifnya? Ini permasalahannya pertama ini bukan layak atau tidak.
kebetulan yang terimbasnya itu adalah masyarakat yang di bawah. Kenaikannya yang melompat banyak, sosialisasi yang kurang nyampe pada pelanggan tingkat bawah, gitu. Karena ini lapor-lapornya banyak masyarakat yang di bawah ini. Terus tadi responnya PGN gimana Pak Anas? Nah, responnya tadi terima kasih atas diadakannya hearing sehingga akan tahu permasalahan-permasalahan ini dan sanggup tadi akan segera merespon dan turun data-data tadi direspon dengan baik. Tadi seperti itu. Berarti terkait naikan harga tetap tidak ada dorongan untuk diturunkan lagi. Itu kan aturan sudah mekanis dari pusat. Ya, tergantung nanti dari Surabaya ini kebijaksanaan seperti apa. Kalau keberatan ya diangsur lah seperti itu. Berarti Dewan cuma minta sosialisasi yang cepat gitu Pak ya? Ya, sesuai cepat, ada permasalahan pembayaran itu juga diatasi. Ya, karena pelanggan supaya tidak menurut saja. Nah, tetap hanya beberapa tadi yang memang tahu-tahu sudah nggak berlangganan lagi. Nah, ini kan harus didatangi, kenapa permasalahan keberatan atau bocor atau apa kan itu. Yang penting harus ditanggapi lah segera ke lapangannya. Naiknya berapa Pak? Dari berapa sampai berapa? Ini macam-macam, ada yang tadi pertama 200, 250, 300 sampai angka sampai ada yang 1 juta, 2 juta. Itu yang angka signifikan itu yang membuat harga jatuh. Pak, Berarti nanti akan diturunkan. Bukan diturunkan, harus ditatangani segera permasalahannya kenapa. Oh, ya. Oke, Kalau bayar blok kan kasihan. Ya minimal dicicil sesuai dengan tabungan itu solusi. Ya seperti itu Pak. Pak, terkait tadi disampaikan mengenai uang jaminan tadi. Iya, uang jaminan. Gimana Pak menurut Pak Anas? Ya uang jaminan itu dilakukannya tadi itu karena berjalannya 3 bulan dilakukan uang jaminan. Nah ini kan juga masyarakat kaget-kaget, juga kurang sosialisasi. Kalau seharusnya awal-awal pada saat mau memasang disampaikan, nanti ini ada uang jaminannya ya. Seperti itu seharusnya. Bukan uang jaminan itu diambil kalau sudah berjalan 3 bulan kali 2 dibagi rata-rata. Ini akhirnya mendolburi. Pada saat bayar, ini juga bayar uang jaminan pelanggan. Seharusnya disampaikan ke awal, ini loh ada jaminan uang pelanggan awal-awal Pak. Itu sih. Memang banyak komplain dari masyarakat terkait dengan adanya kenaikan tarif gas rumah tangga ya, sambungan rumah tangga dari 2.900 menjadi 4.215. Itu untuk RT 1 dan rumah tangga 1 dan untuk rumah tangga 2 itu menjadi 6.000. Nah, kenaikan ini kan memicu warga untuk bertanya kok naiknya 100% dan sebagainya. Nah, tentunya nanti kita sudah koordinasi dengan PGN membuat evaluasi seperti ini. Saya yakin kabupaten, kota semuanya akan komplain seperti ini karena memang per Agustus kalau nggak salah itu sudah diterapkan untuk kenaikan tarif tersebut. Pak, terakhir mungkin Pak, dari hasil pertemuan hari ini, Pemkot akan melakukan langkah apa Pak yang diwakili oleh Pak Kalau Edi? yang Pemkot ya tentunya akan mengevaluasi dengan seperti ini. Dan kita juga akan paling tidak koordinasi dengan BP Migas. Bukan BP Migas, PGN PGN ya. untuk segera menyelesaikan yang komplain-komplain tadi. J. Kan ada mekanisme untuk dicicil, ada mekanisme untuk apa tadi itu keringanan dan sebagainya. Ya akan kita tempuh itu. Berarti akan Karena melakukan bagaimanapun evaluasi. juga warga kota Surabaya ini juga harus dilindungi. Ya. Siap. Kalau mereka memang tidak mampu ya ojo diterus no. Pak, evaluasinya berupa apa Pak? Itu bersurat nanti Pak Pusat. Tapi bersurat dengan hal ini kan nanti ada contoh-contoh, terus kemudian kita bersurat, PGN juga bersurat, pemerintah kota juga akan bersurat. Bahwa evaluasinya demikian. Akibat dari itu adalah seperti ini. Untuk penyelesaiannya nanti tergantung PGN. PGN ya. Cepat atau tidaknya. Untuk yang evaluasi ya segera kita kalau misalnya ada seperti ini terus kemudian kita cari datanya yang kita bersurat melalui wali kota kan gitu. Kita nanti koordinasikan dulu dengan Pak Wali, dengan asisten, dengan Sekda. Ada hal seperti ini bagaimana? Harusnya kan yang betul kan harusnya bersurat ke pemerintah bahwa ada permasalahan seperti ini. Karena memang nggak terpantau. Mohon izin, berarti Kalau Pemkot selama ini PGN belum ada pemberitahuan dari PGN Kenapa? sendiri terkait kenaikan. Sudah ada sosialisasi tapi dari pusat bukan dari PGN. Beberapa minggu yang lalu. Tapi saya sudah ngomong di situ banyak kabupaten kota yang juga komplain tentang ini.
tidak hanya Surabaya. Sementara itu PT Pertamina Gas Negara Tbk sebelum mengikuti dengar pendapat atau hearing ditanya media Lensa Parlemen terkait diundangnya di Komisi B DPRD Kota Ya, Surabaya. nama saya Arif Nur Rahman dari area head Surabaya dan sekitarnya. Dan hari ini kita mendapatkan undangan dari Komisi B DPRD Kota Surabaya. Kira-kira apa yang akan dibahas di dalam rapat ini? Terkait dengan ini kami akan menyampaikan dari PGN perihal rencana pengembangan pengguna gas bumi khususnya di sektor rumah tangga di Kota Surabaya, dan di samping itu juga kami melakukan penyampaian terkait dengan hari ini yang terjadi di masyarakat Kota Surabaya pengguna gas bumi, di mana saat ini PGN menjalankan amanah dari BPH Migas selaku regulator, di mana harga gas mulai 1 Agustus kemarin kan sudah mengalami kenaikan, dan kita sampaikan juga kepada pemerintah Kota Surabaya, dalam hal ini juga DPRD Kota Surabaya. Terkait dengan perihal keluhan-keluhan pelanggan, tentunya PGN tidak tutup mata ya, semua kita tidak lanjuti, dan tentunya dalam proses sosialisasi kepada masyarakat Kota Surabaya kita laksanakan secara masif, dan juga bahkan untuk pelanggan-pelanggan yang mengenai keterkaitan dengan penyesuaian nilai jaminan pembayaran itu kirimkan surat satu persatu ke masyarakat tersebut. Jadi intinya sebenarnya banyak masyarakat yang hari ini ingin bertanya secara detail saja atas tagihan gas yang saat ini terkesan naik seperti itu. Keluhan tadi terlalu mahal atau mahal tapi karena layanan kurang maksimal atau apa? Ya. Kalau secara harga hari ini untuk gas rumah tangga itu ditentukan oleh pemerintah. Jadi PGN hanya menjalankan amanah dari pemerintah, dalam hal ini BPH Migas, dan tentunya terkait dengan harga gas rumah tangga ini memang sudah 14 tahun di Kota Surabaya ini tidak pernah mengalami kenaikan harga gas. Nah, dari harga Rp2.995 per meter kubik di per 1 Agustus itu mengalami kenaikan menjadi Rp4.250 untuk RT1 dan Rp6.000 per meter kubik untuk RT2. Yang terakhir Mas, kira-kira alasan apa harga gas itu bisa naik? Kita ketahui bahwa terkait dengan lama sudah 14 tahun, tentunya biaya operasional, biaya harga beli gas yang ada di hulu gasnya, maupun juga biaya pengembangan infrastruktur gas bumi yang membutuhkan banyak tentunya komponen-komponen, sehingga hal tersebut menjadi salah satu ya parameter. Tetapi perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa dengan harga gas yang saat ini 6.000 ataupun 4.250 itu masih kompetitif dengan harga LPG yang non-subsidi hari ini yang di pemerintah laksanakan. Jadi jangan khawatir para masyarakat terkait dengan efisiensi dan lain-lain, itu kita selalu perhatikan. Terkait dengan layanan pelanggan, tentunya PGN juga telah memiliki kontak center 15645. Bahkan jika ada pelanggan-pelanggan yang hari ini ingin bertanya detail tentang PGN, silakan datang ke kantor PGN yang di Jalan Pemuda, Bapak. Demikian yang saya. Perlu diketahui bahwa sambungan gas di Kota Surabaya sudah mencapai sebanyak 45.000 pelanggan. Harapan dari pihak PT Pertamina Gas Negara Tbk untuk Kota Surabaya di tahun 2025 bisa mencapai 90.000 sambungan ke rumah. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.